Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video lawasnya Pak Khalid Basalamah. Kemudian kita nanti akan korelasikan dengan pernyataan Pak Khalid Basalamah tentang kedatangannya Pak Khalid Basalamah ini ke gedung KPK. Seperti apa videonya kita saksikan sama-sama, nanti setelahnya kita akan mereaksinya. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Kalau kita melihat pernyataan dari Pak Khalid Basalamah ini kan begini. Ketika dia ditanya oleh salah satu jemaahnya, ada orang yang wudhu ketika wudhu itu tidak membasuh kepala, cuma membasuh keningnya saja. Berarti kening kan masuk bagian dari muka. Bagaimana hukum wudhunya? Wudhunya itu sah. Karena setahu saya, Pak Khalid mengatakan begitu. Setahu saya, membasuh kepala itu adalah bagian dari sunnah. Gitu. Rukun wudhu itu seperti halnya rukun tayammum itu ada dua, yaitu membasuh muka dan membasuh tangan sampai siku. Yang lainnya itu sifatnya sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama. Begitu. Lah pernyataan ini itu bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Karena di dalam Al-Ma'idah ayat 6 itu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam An-Nas ini setidaknya ada 4 rukun wudhu atau 4 anggota yang harus dibasuh ketika wudhu. Pertama itu adalah muka, kedua adalah kedua tangan sampai siku, kemudian ketiga adalah membasuh kepala, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai ka'bain mata kaki. Yang dikatakan oleh Pak Khalid Basalamah itu adalah membasuh kepala tidak wajib, sifatnya sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama. Itu salah, tidak benar. Itu bertentangan dengan nas qat'i Al-Quran sendiri. Kalau begitu bagaimana ketika Pak Khalid bertentangan dengan Al-Quran? Mana yang dimenangkan? Pak Khalid Basalamah sebagai ustadz ataukah Al-Quran sebagai nasoreh begitu? Tinggal milih yang mana para jamaahnya Pak Khalid Basalamah ini. Kemudian kita kaitkan terhadap kasusnya yang ke gedung KPK. Kita akan mengaitkan begini. Pernyataan yang mengatakan rukun wudhu ada 2 sebagaimana tayammum itu, dari awal atau sejak awal yang menyatakan itu sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari Pak Khalid Basalamah. Apakah pernyataan tadi itu memang benar atau salah, atau karena dia lupa atau gimana, atau itu ketika dia ceramah capek atau bagaimana, ya. Kan tidak dijelaskan, tidak ada klarifikasi. Kemudian pemanggilannya atau kedatangannya kepada gedung KPK atau ke gedung KPK itu kan langsung ada klarifikasi. Bahwasanya kedatangannya dia ke gedung KPK itu bukan sebagai tersangka, tapi sebagai seseorang yang dimintai keterangan oleh KPK. Ini kan garcep gitu, Pak Khalid Basalamah tentang masalah pemanggilannya ke gedung KPK. Loh, kenapa yang masalah ini yang menyatakan rukun wudhu ada 2 seperti halnya tayammum, kok sampai sekarang itu tidak ada klarifikasi? Ini apa sebenarnya yang membedakan keduanya? Kalau kita lihat atau kita timbang, sebenarnya yang penting ini adalah yang ini, yang bahwasanya yang menyatakan rukun wudhu ada 2 sebagaimana tayammum. Ini kalau sampai ada jamaahnya, jangankan semua, 1 saja mengikuti, maka sudah rusak agama. Ini masuk di dalam begini nanti, atau takut-takut masuk di dalam satu hadis itu, ketika orang-orang alim sudah diangkat, sudah tidak ada, tinggallah orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin. Ketika orang-orang bodoh dijadikan seorang pemimpin, maka fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka akan berfatwa ketika dimintai fatwa oleh para umatnya, jemaahnya,
bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Kalau begitu bagaimana? Ya dhallu wa adhallu, maka dia tersesat dan menyesatkan umatnya atau jamaahnya, takut masuk ke arah sana. Kalau masalah dia kedatangannya ke gedung KPK garcap langsung, padahal ini bukan urusan agama. Sebenarnya orang memahami dia sebagai tersangka atau tidak itu gak jadi masalah. Yang penting realitanya seperti apa. Realitanya dia masuk penjara atau tidak. Ketika tidak masuk penjara berarti bukan sebagai seorang tersangka, cuman ini seseorang yang datang diminta keterangan saja. Kan begitu nanti pemahaman masyarakat. Meskipun ada pemahaman yang seperti tadi. Ini kan yang bagaimana kalau begini? Ya seharusnya yang sangat penting, meskipun ini menurut Pak Khalid penting, sangat penting menurut saya adalah bagaimana dia menjelaskan bahwasanya fatwa yang disampaikannya yang menyatakan rukun wudhu itu ada 2 sebagaimana tayamum itu tidak benar. Maaf saya kemarin itu ini dan itu, kan berikan penjelasan. Tapi parahnya begini, para jamaahnya atau mungkin tidak semua, sebagian jamaahnya Pak Khalid Basalamah ini yang masih membela. Kesalahannya sudah ketok moto, sudah bertentangan dengan nas qat'i Al-Qur'an. Itu masih dibela yang semacam itu. Lah inilah tren orang-orang sekarang itu, ketika mereka beragama bukan melihat kebenaran berdasarkan nas atau sumber yang benar di dalam syariat itu, tapi berdasarkan sosok yang dia kagumi atau berdasarkan orang. Jadi melihat kebenaran itu berdasarkan siapa yang menyampaikan. Melihat satu kemungkaran, kesalahan, kemaksiatan berdasarkan siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan adalah ustadznya, yang menyampaikan gurunya, menyampaikan ini misalnya itu tidak benar, maka dikatakan tidak benar, tidak ada pengecekan dulu. Kalau dia orang yang awam, okelah tidak usah mengecek. Tapi kalau orang-orang yang juga faham terhadap ya agama atau cara menelusuri ini benar atau tidak, kan sebenarnya dicek dulu kayak gitu. Ini untuk kasus yang janggal gitu, yang tidak janggal ya tidak apa-apa gitu. Juga begitu kemaksiatan ketika dikatakan oleh ustadznya ini maksiat, maka dikatakan maksiat, tidak ada pengecekan terdahulu. Maka ini disebut mentakdisan, mensucikan seseorang, tidak melihat satu kebenaran berdasarkan kebenaran itu sendiri, tapi berdasarkan siapa yang menyatakan, siapa yang menyampaikan, siapa yang berfatwa. Kalau begini ya agama ini akan rusak begitu. Ketika kita mendewakan seseorang, menganggap orang ini tidak pernah salah, itu bahaya. Dan juga parahnya begini, ketika ada teman-teman yang menyalahkan orang-orang yang salah, orang-orang yang menyimpang dalam fatwanya, termasuk Pak Khalid Basalamah ini, dianggap adalah orang-orang yang membenci pada orang yang dia salahkan, yang dia koreksi. Padahal sebenarnya bukan membenci. Itu merupakan suatu sedekah ya, karena sedekahnya orang alim atau yang berilmu itu dengan ilmu begitu. Meskipun sangat pentingnya untuk meriayah, menjaga cara dia membenarkan, mengkoreksi seseorang. Maka harus begini, kita boleh membenarkan orang tapi dengan pakai thariqah yang bagus, cara yang bagus begitu. Karena pada belakangan ini banyak teman-teman itu atau teman-teman YouTuber itu yang menyalahkan ya dengan mengoreksi dengan bahasa yang kurang bagus, merendahkan seseorang. Bahkan ada yang mencaci ini dan begitu. Itu tidak benar sebenarnya. Yang benar itu adalah yang membenarkan dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang memang pada posisinya begitu. Kalau ini memang posisi seperti itu, ya posisi seperti itu. Kan tidak ada di dalam agama itu legalitas untuk mencaci sesama muslim gitu. Tidak ada legalitas. Ya kalau misalnya ini dalam waktu ikhtiar dia tidak mencaci kayak gitu. Kalau dia mencaci kita, kita ini timbal baliknya nanti memang ada nanti ada yang memperbolehkan badan seperti itu. Ini kan dia tidak mencaci kita, cuma mengoreksi saja, membenarkan gitu. Kita menyampaikan kebenaran kan begitu. Tidak membalas konteksnya tapi menyampaikan satu kebenaran. Begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan di dalam video ini dari kami, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.